Halo guys, welcome to Delvia's channel. Apa kabar nih kalian? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang aku mau bahas kenapa market bearish lagi. Keep going on watching. Yuk, hayu! Harga Bitcoin pada Jumat 21 Januari kemarin merosot dalam teman-teman di sini sampai mencapai titik terendah sejak Juli tahun 2021 kemarin. Pelemahan harga Bitcoin hingga pada Sabtu 22 Januari 2022 merosot tajam. Tidak hanya Bitcoin, tapi ada koin-koin lain juga seperti Ethereum, Binance, dan lain sebagainya. Pelemahan harga Bitcoin ini menyebabkan uang kripto itu menyentuh titik terendah dalam 6 bulan terakhir. Apakah pelemahan harga Bitcoin dan uang kripto lainnya masih akan terjadi? Nah, pada perdagangan Sabtu kemarin pukul 8.50, CoinMarketCap mencatat penurunan harga Bitcoin. Harga uang kripto Bitcoin yang merupakan cryptocurrency dengan market cap terbesar berada di level 36.534,40 US dollar. Dalam 24 jam terakhir, harga Bitcoin itu anjlok 8,92% dan dalam 7 hari perdagangan, harga Bitcoin melorot 14,94%. Harga Bitcoin ini merupakan harga terendah sepanjang tahun 2022 sama dengan harga Bitcoin pada sejak Juli 2021. Nah, penurunan harga juga terjadi pada uang kripto lainnya yang berada di kelompok 5 besar market cap, yaitu Ethereum. Di level 2.604,54 US dollar merosot 11,73% dalam 24 jam terakhir, dan dalam 7 hari perdagangan harga Ethereum pun anjlok sebesar 21,12%. CEO Thrift Gabriel Ray mengatakan bahwa potensi kenaikan suku bunga acuan The Fed menjadi biang keladi turunnya harga berbagai aset kripto belakangan ini. Menurutnya, penurunan ini masih akan terus berlanjut mengingat tapering The Fed baru akan terjadi pada Maret mendatang. Selain itu, minimnya sentimen positif di pasar kripto saat ini juga turut memberi sumbangsih terhadap tren bearish tersebut. Mungkin yang bisa sedikit mengangkat harga Bitcoin dan kawan-kawan adalah disetujuinya Bitcoin ETF fisik. Nah, Bitcoin ETF fisik ini bisa dibilang sebagai instrumen investasi mirip dengan saham ya teman-teman, yang nantinya bakal bergerak sesuai dengan harga Bitcoin. Jadi diklasifikasikan sebagai sekuritas dan bisa melacak pergerakan dari si Bitcoinnya nanti. Dan terlebih lagi, akibat dengan pola bearish yang dialami sama cryptocurrency saat ini tuh menyebabkan investor institusional yang biasanya bisa menggerakkan harga, justru mereka sedang menjauh dari aset kripto karena saat ini mungkin uang investor institusionalnya juga ibaratnya yang masuk ke kripto itu atau Bitcoin itu terus melambat gitu. Mata uang kripto jatuh, uang ribuan triliunan rupiah lenyap di pasar. Nah, ini salah satu alasannya teman-teman kenapa market bearish atau jatuh tajam, karena kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang menarik stimulus dari pasar keuangan telah membuat kejatuhan pada harga aset beresiko ini. Nah, jadi yang mengakibatkan Bitcoin dan teman-temannya turun ini adalah kebijakannya The Fed yang pada bulan Maret nanti akan diluncurkan ya teman-teman. Tapi pengaruhnya pada Januari ini juga sudah berdampak. Dikutip dari Bloomberg, anjloknya harga Bitcoin dari level tertingginya pada November tahun kemarin itu telah menghilangkan 600 miliar US dollar dari nilai pasar. Dan lebih dari 1 triliun US dollar telah hilang dari pasar kripto secara agregat. Ini menandai bahwa penurunan terbesar menurut Bespoke Investment Group. Nah, ini memberi gambaran tentang skala kehancuran nilai yang dapat ditutupi oleh penurunan persentase. Itu yang ditulis oleh catatan analis Bespoke seperti dikutip dari Bloomberg. Dikutip dari CNBC TV, di sini bisa dibilang nggak cuma Wall Street, The Fed juga bikin pasar kripto ambles. Ya, tadi sudah disebutkan dan dijelaskan dengan peraturan The Fed dan dengan kebijakan The Fed, melorotnya aset kripto ini terjadi seiring dirilisnya notula rapat FOMC Bank Sentral AS. The Fed ini yang memutuskan siap menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan akibat lonjakan inflasi. Maka dari itu penurunan harga aset kripto pun terjadi mengikuti anjloknya bursa saham Amerika Serikat gitu. Nah, kemarin juga mengalami flash crash ya teman-teman Bitcoin dan kawan-kawan ini, sehingga penurunan harganya itu tajam dan dalam waktu singkat banget gitu ya.
dan belum diketahui kapan akan terjadi recovery-nya gitu teman-teman ya. Di sisi lain, The Fed ternyata di sini juga ada artikel yang menyatakan bahwa Bitcoin jatuh ke level terendah 5 bulan terakhir itu karena Rusia mengusulkan larangan kripto. Berita tentang Rusia yang berpotensi melarang penambangan kripto signifikan mengingat volume perdagangan kripto di Rusia tahun lalu dilaporkan sebesar 5 miliar dolar. Dan larangan akan sangat berdampak pada hal ini, kata Marcus Sotirio, analisis di broker aset digital Global Block. Beliau juga tidak pernah berpikir bahwa apa yang mereka lakukan akan dapat sepenuhnya menghentikan aktivitas perdagangan kripto di Rusia. Kami telah melihat upaya Cina untuk melarang perdagangan kripto beberapa kali selama beberapa tahun terakhir. Namun, Cina tetap menjadi salah satu negara paling aktif untuk kripto. Keuangan terdesentralisasi yang dimungkinkan oleh cryptocurrency itu sulit untuk dipantau atau dihentikan. Sementara itu, Naim Aslam, kepala analisis pasar di AlphaTrade, mengatakan bahwa pesimisme terus tumbuh di kalangan investor dan pedagang ketika datang ke aset beresiko, dan ini terutama mempengaruhi harga ekuitas dari Bitcoin. Nah, dia mengatakan secara historis bahwa harga Bitcoin itu cenderung jauh lebih fluktuatif pada bulan Januari, tetapi ada banyak faktor yang berdampak pada saat ini. Yang pertama karena Rusia melarang, dan yang kedua karena The Fed. Oke teman-teman, bisa disimpulkan bahwa di sini pengaruh dari market bearish tajam ini adalah karena yang pertama The Fed yang akan mengumumkan peraturannya untuk menaikkan suku bunga pada nanti Maret mendatang, dan yang kedua itu karena akibat dari Rusia yang melarang adanya cryptocurrency. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat market yang merah itu cocok banget untuk entry ya teman-teman, cuman masih tetap harus hati-hati, masih tetap harus research gitu, karena kita nggak tahu apakah market ini bakalan terus turun atau bakal recovery gitu ya. Nah, sekian aja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching, bye bye.